Menandatangani surat dukungan PKS terhadap pencalonan Pak Anies Baswedan sebagai capres dari 3 partai. Dan terkait dengan deklarasi bersama 3 partai, ya sedang kita bicarakan, menyesuaikan juga dengan kesibukan pimpinan partai yang sudah terjadwal sebelumnya. Mudah-mudahan bisa di Ramadan bulan ini. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Selamat menjalani pada puasa buat teman-teman ibu yang berlamanya. Selamat datang di Sekretariat Koalisi Perubahan tahun 2020 sampai 46. Yang saya hormati rekan-rekan dari pimpinan partai politik, yang mulai dari ujung kiri saya, Pak Amin Yusuf dari PKS, kemudian Dr. Febri dari PKS, kemudian Bapak Aditya dari Partai Nasdem, kemudian Pak Sugeng Suparwoto dari Partai Nasdem, dan Pak Rizky dari Partai Demokrat. Dengan sekalian sore ini kita bersyukur bertemu kembali untuk satu penjelasan kepada publik mengenai perkembangan pencapresan Pak Anies Baswedan. Hari ini kita bersyukur karena merupakan satu milestone baru, satu pijakan baru, yaitu telah ditandatanganinya Piagam Koalisi Perubahan yang juga ini ditampilkan oleh pimpinan partai. Intinya adalah dengan piagam itu, maka secara formal, kolektif, ketiga partai telah memutuskan secara bulat untuk mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024. Piagam ini secara betul-betul telah ditandatangani oleh Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, kemudian betul oleh Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, dan kemudian dilengkapi oleh pimpinan Partai Kader Cakri, yaitu Presiden PKS Kota Ahmad. Esensinya koalisi ini kan membicarakan hal-hal yang substansi, yang tentu ini bisa menjadi platform bersama bagaimana melakukan perubahan, perbaikan, atau tadi melanjutkan yang baik, dan kemudian kita menggali potensi yang bisa dikembangkan ke depan. Tetapi pada sisi lain juga kita membicarakan ya harus menang koalisinya gitu. Nah, untuk menang kan harus membicarakan siapa. Kalau sekarang Mas Anies memang selalu masuk 3 besar di dalam polling ataupun survei terhadap calon presiden, ya nanti kita akan sambil berjalan, maka itu kan ada usulan dari Demokrat dibentuknya Sekretariat Perubahan supaya ini memastikan 3 partai ini betul-betul solid dan terus menjalin komunikasi, seraya juga mencari potensi untuk cawapres, ya, potensi untuk cawapres yang berpotensi juga untuk memenangkan pemilu presiden pada tahun 2024. Dan tentu inilah yang menjadi statement AHY kemarin gitu ya. Ketum kami Mas AHY ingin segera mungkin bahkan deklarasi ini dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin cukup waktu, ya, ingin cukup waktu ke depan, bukan hanya persoalan calon wakil presiden, tapi ini juga cukup waktu. Banyak masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada ketum kami, kepada ketum AHY, yang tentu ini adalah aspirasi-aspirasi yang harus ditangkap di dalam komunikasi politik 3 partai ini. Dan saya setuju dengan Mas Sugeng bahwa komunikasi politik antar partai terus berjalan. Bahkan Demokrat menamakan silaturahmi Trisakti, ya, dengan tokoh masyarakat, dengan media massa, kemudian dengan partai-partai. Dan tentu kami juga berharap koalisi perubahan bisa saja sekali waktu akan bergabung partai lain yang tentu akan menambah kekuatan koalisi. Dan perlu dicatat bahwa kami memang punya pengalaman masing-masing. Demokrat juga punya pengalaman berkoalisi, kemudian melahirkan Presiden Pak SBY, Presiden ke-6, dan kemudian Nasdem juga punya pengalaman koalisi yang melahirkan presiden setelah Pak SBY, bahkan di presiden
Pak SBY periode pertama kan juga berkoalisi juga dengan Pak Surya Paloh gitu ya. Dan dengan PKS tentu bersama-sama kami 10 tahun. Pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian dirajut gitu ya, supaya kemudian koalisi ini kokoh meskipun mungkin waktunya agak mundur terus, tetapi semakin mundur semakin kokoh, dan ke depan tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan koalisi ini. Kabar politik terbaru, Kodes senyum-senyum dan bisa saja bangun koalisi besar bareng. Dikutip dari tribunjogja.com, Partai Persatuan Pembangunan P3 yang diwakili Rusli Effendi menghadiri acara buka bersama yang digelar oleh Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Rusli Effendi yang juga Wakil Ketua Umum P3 mengatakan kehadirannya itu adalah mewakili pelaksana tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono. Kita diundang berbuka. Saya mewakili Pak Mardiono tentu hadir silaturahim. Karena kan semua partai kan sahabat, ujar Rusli Effendi. Lebih jauh ia mengatakan bahwa dalam acara buka puasa bersama itu hanya sebatas silaturahmi antar parpol. Ia menyebut tidak ada tawaran agar P3 yang sudah tergabung di KIB bersama PAN dan Partai Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan. Sama sekali tidak bicara soal koalisi-koalisian. Ini betul-betul murni silaturahim, kata dia. Meskipun demikian, Rusli mengaku bahwa Koalisi Perubahan telah memberikannya kode senyum-senyum. Yang ada baru senyum-senyum, ucapnya. Ia pun menyebut bahwa KIB hingga saat ini masih solid. Itu bisa tercermin dari kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada acara tersebut. KIB masih, kan saya dekat Pak Airlangga tadi kan, jadi hari ini nggak ada KIB-an. Ini kan murni undangan partai politik yang diundang oleh Nasdem. Ya kita datang silaturahmi, ucap Rusli. Meskipun demikian, Rusli membuka peluang untuk adanya pertemuan lanjutan P3 dengan Koalisi Perubahan. Ya kita lihat saja nanti, kata Rusli. Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya membuka peluang membentuk koalisi besar di pemilu 2024. Perihal kapan koalisi besar itu terbentuk, Airlangga enggan merinci lebih jauh. Ia pun meminta publik bersabar menunggu. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal mainnya, kata Airlangga Hartarto. Saat ini Golkar telah tergabung dalam KIB bersama PAN dan P3. Sementara Nasdem bersama Demokrat PKS sudah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Koalisi Perubahan. Kendati sudah membentuk koalisi masing-masing, Airlangga menyebut bahwa komunikasi tetap menjadi yang terpenting dalam politik. Keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik. Jadi kami sama-sama mengawal proses tersebut, tuturnya. Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya membuka pintu bagi partai mana saja yang ingin bergabung dengan Koalisi Perubahan, termasuk Partai Golkar yang kini tergabung dalam KIB bersama PAN dan P3. Oh ya, kami mengundang semua yang datang partai yang mau koalisi dengan pembaharuan dan perbaikan kita akan sambut. Saya katakan welcome, kapan saja kita siap, kata Habib Abu. Habib Abu mengaku membuka komunikasi dengan partai lain selain di Koalisi Perubahan, salah satunya dengan Partai Golkar. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan komunikasi tersebut demi kebaikan bangsa. Iya, kita komunikasi dengan Golkar, dengan Demokrat kita juga komunikasi. Biasa saja dan komunikasi ini penting. Jangan disekat-sekat komunikasi ketika anak bangsa ingin bersatu. Jangan diganggu dengan pertemuan-pertemuan yang baik, katanya. Terkait pembahasan cawapres untuk dipasangkan dengan bakal calon presiden Anies Baswedan, Habib Abu menjawab diplomatis. Ia mengatakan bahwa perjalanan tersebut masih panjang. Ini perjalanan panjang, waktunya juga masih panjang. Jadi ombak-ombak yang berjalan itu sampai ketemu suasana yang rileks, enak dan ketemu di titik temu untuk mengarah kebaikan bangsa, pungkasnya.